kelihatan gitu ya. Nah, hari ini judulnya adalah pendekatan dengan kawan murid abad 21 melalui teknologi. Gitu. Jadi kami akan menghadirkan narasumber-narasumber, guru-guru hebat, praktisi-praktisi pendidikan juga nih pastinya yang akan berbagi dengan kita di sini untuk lebih menyiapkan kita pada pembelajaran blended learning gitu. Nah, perkenalkan saya ini siapa? Saya Soraya Arifianti. Saya bagian dari partnership sekolah di sekolahmu. Alhamdulillah hari ini saya diamanahi untuk memandu acara berbagi praktik baik yang bersumbernya dari sekolah. Jadi konsep acaranya memang dari sekolah untuk sekolah gitu ya. Jadi di sini pasti sudah ada 117 yang naik terus ya, masih bermunculan mungkin ya. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan, perkenalkan Ibu Bapak semua, saya Soraya. Semoga hari ini banyak sekolah-sekolah yang hadir, banyak warga sekolah, ada orang tua, ada murid-murid, semuanya bisa berbagi dan terinspirasi dari kelas ini gitu. Nah, mungkin saya kenalin sedikit tentang apa itu sekolahmu dan sekolah abad 21 gitu ya. Mungkin sering dengar sekolah.mu gitu ya. Sekolah.mu adalah platform teknologi pendidikan dengan sistem blended learning pertama di Indonesia. Memang tujuan kita adalah untuk pemerataan pendidikan ya, dengan misinya mengembangkan kompetensi masa depan melalui tadi pemerataan pendidikan yang berkualitas tentunya, terpersonalisasi dan terintegrasi dengan digital. Nah, sesuai banget sama topik kita hari ini, yaitu kita akan mengenal ujung tombak ya, teknologinya sendiri nih dalam proses transformasi pendidikan kita gitu. Dan di sini ada jejaring sekolah abad 21 yang merupakan inisiasi dari partnership sekolah abad 21 by sekolahmu gitu ya. Partnership sekolahnya sekolahmu gitu, merupakan jaringan dari sekolah atau madrasah penggerak pendidikan abad 21 yang memang berbasis pada kompetensi masa depan yang terpersonalisasi, terintegrasi digital, dan merdeka berkolaborasi. Itu sesuai dengan tajuknya, misinya sekolah.mu gitu. Jadi nanti Bapak Ibu boleh banget bergabung ya nanti di jaringannya Sekolah Abad 21 untuk kita bisa sharing terus nih seperti hari ini. Nah, karena semangatnya tadi berbagi nih Bapak Ibu, jadi ada giveaway dari webinar blended learning ini bagi Bapak Ibu semua yang nanti ingin ikut turut serta gitu ya memeriahkan acara ini adalah dengan membagi insight menarik atau makna-makna pembelajaran dari yang didapatkan dari sesi ini. Nanti habis itu jadi maknanya, insight-nya hari ini dibagikan lagi ke orang-orang terdekat ya, orang-orang yang dari lingkaran followers-nya Bapak Ibu dulu di Instagram gitu ya. Nanti di-sharing, dibagi maksudnya. Lalu dengan jangan lupa untuk tag Instagram Sekolah Abad 21. Untuk mendapatkan giveaway-nya jangan lupa follow dulu Instagram kami di @sekolahAbad.21. Kemudian nanti review atau makna yang ditulis gitu ya dari sesi kelas ini bisa langsung diposting di Instagramnya masing-masing dan tag Sekolah Abad 21-nya gitu. Jadi tolong pastikan juga Instagram tidak di private supaya kami bisa lihat juga dan bisa lebih meluas lagi makna insight yang diberikan. Kemudian tag juga 3 teman untuk ikutan dan follow Sekolah Abad 21. Nanti pengumumannya akan ada di penutupan webinar ini pada hari Sabtu tanggal 31 Juli gitu ya. Jadi kebetulan ini rangkaiannya kan sudah di tanggal 28 ya. Mungkin Bapak Ibu guru semuanya di sini ada yang sudah mantengin terus webinarnya Siap Blended Learning dari tanggal 28 dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Jadi ini sebenarnya udah kelas ke-6. Ada 2 kelas lagi besok yang akan disiarkan juga. Jadi jangan dilewatkan sampai penutupan nanti gitu. Oke, hari ini udah nggak sabar pastinya saya akan memperkenalkan narasumber yang hebat hari ini. Dimulai dari yang di sebelah kiri fotonya ya, ada Ibu Yani Freti.
Panggabean. Ibu Yani Freti Panggabean, Magister Pendidikan. Beliau merupakan perwakilan dari Sekolah Victory Plus. Nih, kebetulan Sekolah Victory Plus saya udah pernah main nih Bu ke Kemang pertama. Kemarin waktu itu saya datangnya ngobrol-ngobrol sama kepala sekolah dari MYP programnya, dari Middle Year Program. Nah, Ibu ini sekarang hadir dari Primary Years Program. Bagian ini ya Bu ya, pelatih Information Communication PYP ICT coach gitu. Jadi pelatih Information Communication di Sekolah Victory Plus untuk jenjang Primary Year Program gitu. Selamat datang Bu Yani, nanti kita akan dengar ya sharing praktik baik sesinya dari Ibu Yani gitu, dari Sekolah Victory Plus. Kemudian ada Ibu Sri Artini. Ini saya kebetulan surprise banget dan terkejut waktu diminta untuk memandu gitu ya sesi ini, karena Bu Sri Artini ini merupakan guru dari TIK saya waktu saya masih SD yang baru beberapa tahun itu. Jadi mungkin Bu Sri masih ingat sama saya gitu ya Bu. Bu Sri Artini ini dari dulu sih waktu saya SD sudah menjadi guru TIK pastinya, dari SD Salman Al Farisi. Mungkin di sini ada guru-guru Salman juga, Ibu, Bapak masih ingat saya. Saya kebetulan alumni gitu kan dari SD Salman Al Farisi. Nah, kebetulan banget juga jadi saya mandu hari ini. Nah, itu Bu Sri, halo Ibu. Masih jadi guru TIK juga di Salman ya, Bu ya? Masih ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Kemudian ada Mas Fajri Al-Falah nih. Dari akademik sekolahmu. Nah, ini merupakan partner saya mungkin ya, jadinya di sekolahmu, rekan kami di sekolahmu. Gitu ya, beliau merupakan learning strategis yang sudah banyak berkecimpung di dunia pendidikan sejak tahun 2014. Jadi beliau pengalamannya memang sudah merancang program pembelajaran, modul, semua kurikulum khasnya sekolahmu. Ini Mas Fajri Al-Falah, jagonya. Selamat sore ya Mas Fajri. Mas Fajri sudah on cam? Sudah. Ya, oke. Nah, kemudian ada juga Ibu Riana Kristina dari SD Cibubur 05 bersama Ibu Lia Anggraini. Nah, ini kalau dari SD Cibubur 05 nih ada 2 orang ya. Jadi nanti akan berpartner untuk berbagi praktik baiknya gitu. Selamat datang Ibu Guru SD Cibubur 05. Dari Bu Riana dan Ibu Lia gitu. Salam kenal Ibu. Nanti kita akan dengarkan ya Bu, praktik baik ini kebetulan sesi hari ini lengkap. Ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, bahkan ada sekolah internasional juga di sini. Jadi kita insya Allah bisa dapat insight yang menarik untuk mengenal lebih jauh teknologi pendidikan atau jadi ujung tombaknya nih pembelajaran saat ini ya di kala pandemi gitu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi bisa kita mulai dari pemaparan pertama gitu ya, dari SD Negeri Cibubur 05 pagi. Ibu Lia dan Ibu Riana, saya persilakan. Oke, selamat sore. Salam sehat untuk semua. Kami dari SDN Cibubur 05, saya pribadi adalah Ibu Lia, seperti yang tadi Mbaknya udah sebutkan ya. Saya adalah Lia Anggraini Sudrajat. Saya adalah salah satu pengajar di SDN Cibubur 05. Tahun ini saya mengajar di kelas 5. Kebetulan kami berdua mengajar di kelas 5. Di sini kami sekedar sharing apa sih yang kami lakukan selama PJJ ini. Seperti itu ya. Kenapa ya ada pemahaman atau ada bahasa-bahasa blended learning selama ini gitu kan. Kami pun awalnya apa sih itu gitu ya. Ternyata pandemi inilah yang tanpa kita sadarin ya membentuk kami untuk menjalankan sistem tersebut gitu ya. Apa yang udah kami jalankan gitu ya. Karena pemahaman blended learning itu sendiri berbeda dengan pada umumnya pembelajaran yang klasikal atau yang biasanya kita lakukan selama ini, yang sekedar hanya masuk kelas, papan tulis dan buku begitu ya. Seperti itu, tapi di PJJ kali ini mau tidak mau keadaan yang meminta kami sebagai para guru untuk terus belajar dan mencari tahu bagaimana caranya agar siswa bisa tertarik untuk tetap belajar ya walaupun dari rumah. Oke, apa yang sudah kami lakukan gitu ya? Boleh, sorry.
Next. Oke, pemahaman blended learning tadi sendiri yang saya sudah bilang bahwa tidak terikat waktu pastinya. Itu yang kami lakukan. Tidak ada batasan waktu untuk siswa harus data jam sekian. Mungkin ya, kami memberikan waktu datang absen jam sekian, tapi kami memberikan keleluasaan. Itulah blended learning, di mana kita menggabungkan beberapa macam cara memberikan kenyamanan kepada siswa dengan apapun itu upaya kami dengan tujuan satu, siswa nyaman. Kami membahasakannya teaching by heart, di mana kita ngajarnya dengan hati. Kalau kita dengan hati, insya Allah pemahamannya kepada siswa dan kepada orang tua pun sama. Mereka nyaman, kami nyaman, mereka pun akan nyaman. Oke. Apa yang sudah kami gunakan? Di awal, Dinas Pendidikan menyarankan ya, untuk sebagian besar sekolah menggunakan email edu, di mana itu adalah Google Classroom, gitu ya. Boleh next. Tapi bagaimana caranya menjalankan itu gitu. Sementara mungkin selama ini itu tidak pernah digunakan sama sekali. Nah, inilah persiapan yang kami lakukan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi apapun itu. Hal pertama adalah komunikasi kami dengan wali murid. Sebelum kami menjalankan komunikasi tersebut, tentunya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dengan teman sejawat itu berdiskusi. Sistem apa yang akan kita pakai? Bagaimana agar anak-anak tetap belajar walaupun dengan kondisi yang mungkin sangat-sangat minimal, gitu ya, dengan sangat-sangat yang mungkin bisa jadi untuk beberapa anak siswa di sekolah negeri yang mungkin terbatas ya, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, entah itu karena kuota, entah itu karena jam kerja orang tua, entah itu karena gawai yang terbatas hanya satu tapi untuk ramai-ramai gitu. Itu yang akan kami komunikasikan pertama kali. Kami akan sampaikan di awal tahun pembelajaran biasanya kepada orang tua dan muridnya secara pribadi. Bagaimana atau sistem apa pembelajarannya, seperti apa yang akan kita jalankan. Bahasanya we make a deal with them gitu. Kita bikin deal dulu sama mereka gitu. Ini loh yang akan kami pakai gitu. Kami kasih bayangan, kami kasih gambaran semata-mata untuk memotivasi para wali murid dan tentunya peserta. Dan lagi-lagi yang tadi saya bilang teaching by heart, jadi ya disampaikan di sana. Kita sama-sama belajar. Jadi tidak ada instruksi, oke, yang sistem yang kita pakai ini nanti akan masuk seperti ini, tugasnya akan seperti ini. Bukan itu bahasa kami. Bahasa kami adalah, yuk kita sama-sama belajar. Jadi nanti kita sama-sama mengajarkan mereka melakukan dari awal pembiasaan masuk kepada sistem yang kita pakai, cara gunakannya, bagaimana prosesnya, itu dilakukan benar-benar step by step dari biasanya beberapa hari sebelum sekolah dibuka. Tahun ajaran baru misalnya gitu ya. Itu beberapa hari biasanya kami sudah komunikasi bersama orang tua. Gitu kan? Dan diskusi tentunya yang lagi-lagi adalah menjadi dengan peserta didik, karena harus ada kedekatan ya Bapak Ibu. Kalau saya memposisikannya semua murid, semua guru. Karena saya pun bisa belajar, kami pun bisa belajar dari anak-anak dan anak-anak ilmu dari kami, gitu kan? Jadi tidak ada salahnya ketika mereka sharing ilmu kepada kami dan kami pun begitu sebaliknya. Jadi, oke. Yang perlu dipersiapkan. Yang hal pertama tentu semua guru akan menyiapkan hal pertama paling utama adalah rencana pembelajaran, pasti itu sudah hukum pasti. Apa sih yang mau diajarkan gitu ya. Tapi lagi-lagi sistem rencana pembelajaran yang kami buat itu menyesuaikan kondisi anak. Lagi-lagi menyesuaikan kondisi siswa. Kenapa? Kami tidak ingin nilai atau angka menjadi hal yang paling utama. Konsentrasi kami adalah kenyamanan anak. Walaupun memang kami punya target, tentu setiap guru memiliki target pencapaian, tapi kami lagi-lagi mengutamakan kenyamanan siswa. Lalu selanjutnya tentu kami menyiapkan tampilan video yang ingin ditampaikan kepada siswa setiap harinya, atau gambar-gambar menarik, paparan-paparan yang berbentuk PPT yang bagus, yang menarik, yang setiap harinya itu kami berinovasi sedemikian rupa. Oke, next. Ini adalah dokumentasi selama kami menjalankan classroom. Di classroom itu ada absensi, tugas-tugas, dan materi. Kami masukkan di dalam sana dengan tujuan semua tersimpan rapi dan tidak akan terhapus. Tapi sayangnya mungkin aplikasi ini memang membutuhkan, harus diinstal ya, dengan ruang yang cukup banyak. Oke, next. Ada penawaran lain yaitu Padlet. Padlet hampir sama sebenarnya.
gitu ya, anak-anak bisa masuk di dalam bisa tugas-tugas masuk, tapi untuk ini berbayar. Jadi jika free hanya bisa memasukkan 5 saja biasanya. Itu kesulitannya. Oke, yang selanjutnya adalah kenapa kami gunakan Google Meet? Oke, materi yang tadi kami masukkan ke Classroom itu kami sampaikan, kami jelaskan di Meet dengan layaknya di kelas. Kami menjelaskan layaknya seperti di kelas. Mereka bisa raise hand untuk bertanya, mereka bisa menuliskan chat, dan bahkan kami pun menggunakan whiteboard. Boleh next? Ada whiteboard di sana, yaitu Jamboard, yang benar-benar kami pakai untuk mengajar. Anak-anak bisa menulis jawaban di whiteboard, layaknya seperti di kelas. Jadi proses itu tetap berjalan, tapi kenyamanan anak tetap kami utamakan. Jadi itulah proses yang kami jalankan selama dari PJJ ini. Mungkin Bu Nay boleh dilanjutkan untuk selanjutnya adalah evaluasi apa yang kami lakukan untuk semua yang sudah kami lakukan penyampaian kepada siswa, ada evaluasi yang dilakukan. Silakan Bu Nay. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lia ya. Dengan banyaknya proses pembelajaran yang telah kami siapkan, tetap itu satu platform. Jadi baik dari orang tua dan anak, yang sebagian besar di SD negeri, orang tuanya itu rata-rata satu gawai itu bisa untuk dirinya sendiri, lalu juga murid dan juga saudara-saudaranya gitu, jadi bergantian. Sehingga kita memakai satu platform di Google Classroom yang semuanya ada di situ, dari mulai materi, proses pembelajaran, lalu Gameit juga tadi ada di situ. Dan kemudian proses evaluasinya kita combine dengan beberapa macam aplikasi, seperti pakai Kahoot, lalu juga pakai Quizzes, di mana kita pakai interaktif gitu ya. Jadi, setiap anak itu berlomba-lomba untuk menjawab tidak hanya cepat, tapi juga tepat gitu. Karena, akan berbeda skornya nanti. Lalu juga setelah ada Propors ini, kayak banyak sekali jenisnya di sini, ada kayak seperti TTS, ada seperti kita menemukan kata-kata dan lain sebagainya. Terus juga ada Educandy. Nah, itu merupakan salah satu cara kami untuk melakukan proses evaluasi. Pada awalnya kami hanya menggunakan Google Form gitu, masih sangat sederhana, yaitu masih menggunakan hanya sekedar Google Form untuk proses evaluasi. Tapi seiring berjalannya waktu, kami juga saling sharing dengan teman sejawat, ini kira-kira apa ya supaya anak sudah BDR, sudah jenuh dengan kondisi dia tidak bisa bertemu dengan teman, lalu kita tampilkan pembelajaran yang hanya sebatas buku, nulis, ngisi, udah gitu. Jadi gimana caranya biar kami bisa anak-anak nih semakin tertarik sama kami, jadi mereka bermain games-games tadi yang proses evaluasi, padahal intinya adalah dari materi yang telah kami ajarkan, seperti itu. Wow. Di dalam kita tidak hanya sebatas untuk proses evaluasi dari segi kognitif yang tadi saya sampaikan melalui aplikasi, tapi kami juga menilai untuk keterampilan dari segi psikomotor dan afektif anak-anak sendiri, dan itu juga kami bekerja sama dengan orang tua murid. Ya karena apa? Karena pembelajaran ke depannya ini nggak hanya sekedar pengetahuan saja, karena saya sendiri gitu ya melihat dulu teman saya yang sekelas gitu, wah dia nilainya sebenarnya lebih unggul saya, tapi ternyata lebih sukses di kehidupan mendatang masa depannya itu lebih sukses. Ternyata apa? Ternyata tidak hanya pengetahuan saja yang dibutuhkan untuk pembelajaran di kedepan hari, di masa depan, tapi juga banyak sekali yang harus kita banyak segi yang bisa menentukan itu semua, ya salah satunya ya seperti keterampilan, lalu juga kreativitas, terus berkolaborasi di sini kami ada namanya pekan proyek. Nah, di pekan proyek itu
kami share apa saja tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, kami kasih waktu selama 1 minggu. Nah, siswa silakan menentukan mana dulu yang mau mereka kerjakan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya mereka bisa mengetahui dan juga bisa berpikir, mana dulu ya yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Itu ada secara tidak langsung akan mengasah kemampuan berpikir kritis mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Lebih Lalu juga mandiri juga ya Bu ya ya, berarti. lebih mandiri juga, lalu juga tanggung jawab gitu ya. Oke. Pada awalnya mereka seperti ini, ketika udah selesai, "Bu, saya sudah selesai." Terus, "Wah, ini kurang ini sayang, harusnya ditambahin lagi." "Ah, enggak ah, Bu, saya udah sampai segitu aja." Itu pada awalnya seperti itu. Oh, jadi cepat menyerah gitu ya Bu ya? Iya, tapi dengan motivasi yang kita, berikan gitu, Oke. "Ayo ini bisa ini, kamu lebih bisa, lebih bagus lagi nih bisa." Nah, "Oh ya Bu, boleh nggak Bu ditambahin, hiasan-hiasan?" "Oh iya boleh, nanti kan akan jadi semakin cantik." Oh ya, dengan seperti itu mereka belajar, kalau mereka melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab, itu hasilnya akan luar biasa dibandingkan hanya sekedar Oh, kewajiban saja. iya Nah, iya iya iya. itu adalah, salah Tadi ya foto-foto ininya ya, bentuk kegiatannya gitu ya Bu ya? iya, bentuk kegiatannya dan kami juga, tidak Oke. menilai sendiri, tapi juga kami bekerja sama dengan orang tua. Ada Mmm. waktunya kami meminta orang tua untuk yang menilai. Jadi bukan kami sendiri yang menilai sebagai guru, tapi orang tua juga menilai. Karena apa? Karena kan, orang tua kita bekerja sama dengan orang tua, di rumah sepenuhnya mengawasi murid, anak peserta didik, mereka juga menilai, dan itu merupakan salah satu, kesempatan gitu ya untuk mengapresiasi apa yang sudah, eee, anandanya lakukan untuk sekolah gitu. Karena mungkin banyak yang lupa, "Oh udah ngerjain tugas?" Ya udah hanya sebatas itu. Tapi dengan kita memberikan kesempatan kepada orang tua untuk turut menilai dan juga mengapresiasi, pekerjaan siswa itu ada, apa ya, ada, kebaikan yang sangat terasa gitu sampai orang tua, Oke. bilang, "Ya, Bu, ini anak saya alhamdulillah sekarang udah banyak Mhm. kayak lebih sering memeluk, ibunya, suka nyium," gitu kan, sebagai ucapan terima kasih juga yang awalnya mereka jarang melakukan itu, gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Iya, Dari, SDN, Cibubur 05, banyak banget sebenarnya yang mau di-share. Terutama tadi ya, aplikasi-aplikasinya mungkin Ibu semua sudah pada catat ya tadi untuk evaluasi dan untuk pembelajarannya sendiri ada banyak. Nah, kita dengarkan juga nih ya, pemaparan dari, sekolah-sekolah lain begitu ya Bu ya. Nanti mungkin kita akan bisa bahas lagi di sesi pertanyaan. Oke, kalau gitu, saya persilahkan selanjutnya untuk, Ibu, Yani dari sekolah Victory Plus, mohon maaf. Silakan, kepada Ibu, Feni, saya persilakan. Selamat sore, Mbak Soraya. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore juga ibu-ibu pemateri yang lain. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan pada pihak sekolahmu yang sudah memberi kesempatan bagi kami dari Sekolah Victory Plus untuk turut serta berbagi dalam kesempatan hari ini. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Yani Freti Panggabean. Saya adalah PYP ICT Coach istilahnya di sekolah kami, atau bisa juga disebut pelatih teknologi informasi dan komunikasi di Sekolah Victory Plus. Tugas saya adalah membantu terutama guru-guru dan siswa dalam pengintegrasian teknologi dalam proses pembelajaran gitu. Tapi nanti mungkin saya bisa cerita lebih jauh. Sejak pandemi ini saya juga membantu orang tua siswa dalam penggunaan teknologi terutama ya, karena sekarang kan siswa semua belajar di rumah gitu ya, jadi orang tua siswa pun mau tidak mau harus belajar lebih jauh dalam hal penggunaan teknologi. Nah, di Sekolah Victory Plus saya dan para pemimpin sekolah juga, begitu juga staf IT di sekolah kami bahu-membahu untuk mempersiapkan orang tua siswa juga untuk bisa mendukung anak-anaknya dalam menggunakan teknologi. Jadi itu salah satu tugas saya. Maaf.
Kalau untuk Bapak Ibu guru yang belum tahu, Sekolah Victory Plus letaknya di Kemang Pratama, Bekasi ya Bapak Ibu. Saya kebetulan sudah 16 tahun mengajar di sana, dan memang selama ini selalu di PYP. PYP itu adalah Primary Years Program, yang dinaungi adalah dari baby gym. Jadi siswa kami itu adalah dari usia 2 tahun, lalu PYP-nya sampai kelas 6 SD. Sementara di Sekolah Victory Plus sendiri, jenjang pendidikan yang kami sediakan adalah sampai kelas 12 gitu. Nah, bagaimana penggunaan teknologi di sekolah Victory Plus? Di Sekolah Victory Plus sejak dulu memang prinsip kami dalam penggunaan teknologi adalah mengutamakan pedagogi sebelum teknologi. Maksudnya bagaimana? Jadi sebelum kita memutuskan bahwa anak akan belajar teknologi A, B, C, kita biasanya melihat dulu. Maaf, Mbak, ya, maaf, terima kasih. Belum pindah dari slide ini ya. Jadi yang pertama ditekankan adalah tujuan pedagogi kegiatan belajarnya itu apa. Misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, anak-anak sedang belajar tentang membuat kalimat langsung dan tidak langsung. Kita melihat dulu tujuan pembelajaran itu apa. Oh, anak-anak memahami perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung misalnya. Lalu tujuan akhirnya bahwa mereka dapat membuat kalimat langsung dan tidak langsung sendiri begitu. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pedagoginya, baru kita melihat teknologi apa yang bisa digunakan untuk mendukung pedagogi ini gitu. Jadi tidak ada atau jarang sekali kami mengajarkan skill teknologi yang berdiri sendiri. Biasanya kami mengajarkan skill teknologi itu yang mendukung proses pembelajaran di kelas apapun itu gitu. Nah, bagaimana hubungan belajar dan teknologi di Sekolah Victory Plus? Ada 3 poin yang menjadi inti pembelajaran teknologi di sekolah kami, yaitu yang pertama belajar tentang teknologi. Apa itu teknologi? Apa manfaatnya? Bagaimana perubahan teknologi dari waktu ke waktu seperti itu. Lalu yang kedua, memahami cara kerja teknologi. Komputer itu misalnya terdiri dari bagian apa saja, misalnya PC itu ada CPU-nya, itu CPU fungsinya apa, monitor fungsinya apa, dan sebagainya. Itu yang kami ajarkan ketika mengajarkan pada anak tentang memahami cara kerja teknologi. Lalu yang ketiga adalah belajar dengan menggunakan teknologi. Ini yang paling banyak diterapkan di level PYP, yaitu dari walaupun PYP ini sebenarnya dari bawah sekali ya, tapi penggunaan teknologi kami terapkan mulai dari IY1 itu TKA ya, kurang lebih TKA dari umur 4 tahun sampai kelas 6 SD itu kita baru mulai mengajarkan belajar menggunakan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. Lalu seperti apa lebih jelasnya? Yang pertama tadi yang saya jelaskan, kita melihat tujuan pembelajarannya dulu, apa tujuannya, baru kita melihat apa teknologi apa yang akan digunakan. Lalu ketika kita memilih teknologi yang akan digunakan, kita juga melihat beberapa pertimbangan. Pertama, pertimbangannya adalah tujuan penggunaannya, lalu disesuaikan juga dengan usia. Aplikasi yang sesuai untuk anak TK misalnya belum tentu sesuai untuk anak SD, dan sebaliknya. Lalu kita juga menimbang, kita selalu mementingkan progres anak dalam sensori dibandingkan dengan kemampuan digitalnya. Jadi misalnya menggambar ya, kami dahulukan untuk anak bisa menggambar dengan kertas dan pensil terlebih dahulu, baru kita mengajarkan secara digital seperti itu. Jadi jangan sampai kemampuan anak secara fisik itu dikalahkan oleh kemampuan digital anak seperti itu. Lalu ini mungkin yang agak berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Di Sekolah Victory Plus kita tidak ada, terutama di jenjang PYP ya, kita tidak ada guru TIK, tidak ada yang disebut sebagai guru TIK, tapi yang ada adalah pelatih TIK, yaitu saya. Karena semua guru menggunakan TIK, semua guru menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan TIK itu sendiri bisa digunakan dalam berbagai pelajaran untuk mendukung pembelajaran. Sehingga disitulah tugas saya ketika misalnya guru kelas 4 mau mengajar matematika, topiknya ini begitu ya. Nah, nanti saya di dalam pertemuan persiapan pembelajaran itu saya bisa masuk, lalu guru mungkin menanyakan, kalau saya mau mengajar dengan tujuan A, misalnya teknologi apa yang tepat untuk digunakan. Nah, di situ saya akan
memberikan masukan, ada teknologi seperti ini, lalu cara menggunakannya seperti apa, dan ketika diperlukan saya juga biasanya diminta masuk ke kelas untuk membantu murid-murid yang kesulitan. Maksudnya kan kadang-kadang ada murid yang harus didampingi secara intensif gitu. Jadi tidak bisa diajar secara klasikal seperti itu, tapi harus one on one gitu ya. Nah, dalam kesempatan seperti itu saya juga kadang-kadang masuk kelas. Nah, teknologi apa saja yang biasanya digunakan di sekolah Victory Plus itu banyak sebenarnya ya. Ini yang saya sajikan di sini hanya beberapa yang paling umum digunakan di level PYP, yaitu Google Meet yang kami pakai untuk kelas sinkronisnya sekarang. Untuk tatap mukanya kami menggunakan Google Meet karena memang kami menggunakan platform Google dalam sebagian besar aplikasi Google untuk kegiatan belajar mengajar. Lalu untuk learning management system saat ini kami menggunakan SISO. SISO ini adalah aplikasi yang juga selain learning management system kami gunakan juga sebagai digital portfolio untuk siswa. Tampilannya seperti ini. Dia ada 2 aplikasi yang saya tampilkan di layar saat ini adalah SISO Class yang digunakan oleh guru dan siswa untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi guru memberikan tugas melalui SISO, lalu murid mengerjakan di SISO juga. Nah, satu aplikasi lain yang dari SISO adalah SISO Family. Itu adalah untuk orang tua siswa untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh putra-putrinya. Mereka baru akan bisa melihat pekerjaan tersebut jika pekerjaan sudah selesai dan sudah dinilai oleh gurunya. Dan baik guru maupun anak atau orang tua siswa dapat mengomentari pekerjaan yang sudah terlihat di SISO Family tersebut ya. Jadi guru bisa memberikan feedback, oh ini pekerjaan kamu di sisi ini sudah baik, tapi alangkah lebih baiknya jika kamu menambah atau meningkatkan memperbaiki di bagian apanya misalnya lain kali mewarnainya lebih baik, atau kalau misalnya untuk level upper primary atau kelas 4, 5, 6 biasanya ya, mungkin mengerjakannya sudah bagus, kata-katanya pilihan kata sudah tepat, tapi mungkin kamu harus memperhatikan tanda baca, misalnya guru memberi feedback seperti itu. Guru orang tua murid juga bisa memberi feedback atau komentar, misalnya dengan memberi pujian pada putra-putrinya ya, wah kamu sudah mengerjakannya dengan rapi sekali, atau saya melihat kamu sudah sangat serius mengerjakan tugasmu dan sebagainya. Dan siswa pun bisa juga memberikan komentar mereka terhadap masukan yang diberikan oleh guru maupun orang tuanya. Bisa kembali ke slide sebelumnya? Mohon maaf. Ya, jadi itu tadi SISO. Lalu Canva ini adalah aplikasi yang tidak hanya digunakan oleh tidak digunakan oleh siswa, tetapi juga guru. Jadi kalau oleh siswa misalnya mereka pakai untuk mengerjakan tugas, misalnya tugasnya mereka sedang belajar tentang tanggung jawab, misalnya mereka bisa menggunakan Canva untuk membuat poster yang bersifat persuasif. Lalu bisa juga membuat infografi gitu, atau e-book atau presentasi gitu ya. Jadi macam-macam tugas anak bisa dikerjakan dengan aplikasi SISO. Tapi untuk guru juga Canva ini sangat berguna karena bisa kita gunakan untuk membuat materi pelajaran yang terlihat menarik gitu. Kita ketahui sendiri ya Bapak Ibu, apalagi dalam masa pandemi ini di mana kita menerapkan pembelajaran daring, hanya menatap layar untuk waktu yang lama saja sudah cukup membosankan bagi anak-anak, apalagi kalau misalnya tampilan materi pembelajarannya begitu-begitu saja. Sehingga saya selalu mengajak teman-teman saya di Sekolah Victory Plus, ayo buat tampilan materi pembelajaran yang menarik. Nah, Canva ini sangat berguna untuk itu. Lalu 3 aplikasi di sebelahnya yang tadi seperti saya katakan, Sekolah Victory Plus memang menggunakan platform Google dalam banyak sekali kesempatan, dan 3 ini adalah yang paling sering kami gunakan, yaitu Google Drive. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah banyak mengetahui tentang Google Drive, lalu Google Slide dan Google Docs. Nah, 3 ini juga tidak hanya digunakan oleh siswa untuk mengerjakan tugas, tetapi juga oleh guru-guru untuk membuat materi pembelajaran.
Kahoot saya yakin Bapak dan Ibu sudah banyak tahu dan banyak menggunakan ya, sudah sangat umum. Lalu di sebelahnya adalah Duolingo. Duolingo ini sangat berguna terutama karena di Sekolah Victory Plus kami mempunyai program yang disebut Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing atau Bahasa Indonesia for Expatriates. Jadi karena di sekolah kami banyak murid yang berasal dari negara di luar Indonesia ya, dari India, dari Korea, beberapa juga dari Eropa. Itu sehingga kami mengadakan pembelajaran BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, dan Duolingo ini sangat membantu sebagai alat pembelajaran ya. Lalu yang sebelah-sebelahnya juga mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi mungkin yang saya sebutkan satu lagi ya Ibu, Peer Deck yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan untuk pembelajaran daring maupun nanti blended atau ini ya, ini untuk apa namanya blended atau hybrid. Ini adalah aplikasi yang sangat berguna untuk kegiatan interaksi ketika kita masih belajar melalui Google Meet atau Zoom, tapi kita ingin anak-anak berdiskusi secara interaktif, kita bisa menggunakan Peer Deck. Begitu. Bagaimana Mbak Soraya? Apakah saya masih bisa menjelaskan slide terakhir? Ya, selain iya dah. Ya, Singkat ya. Ya, siapa tahu ini bisa berguna untuk Bapak dan Ibu pendidik lain. Ini adalah contoh gamifikasi dalam kegiatan pembelajaran yang saya tunjukkan di slide ini adalah escape room namanya. Jadi kalau di kehidupan nyata itu ada tempat-tempat yang menyediakan escape room di mana apa namanya kita visitor gitu masuk ke dalam suatu ruangan lalu diberi petunjuk-petunjuk untuk bisa menemukan kunci untuk membuka pintu lalu keluar. Nah, ini adalah kegiatan yang diadaptasi ke dalam bentuk escape room digital seperti yang saya tampilkan di sini. Ini membuatnya sebenarnya gampang-gampang susah. Maksudnya aplikasinya sudah umum ya tadi seperti Canva, Google Slide, Google Form untuk membuat soalnya gitu. Tapi mungkin membuatnya cukup menyita waktu. Tapi terus terang saya pernah menggunakannya di kelas waktu saya mengajar di kelas 6 dan ini menarik gitu. Anak-anak sangat penasaran ya bagaimana caranya supaya bisa keluar dari escape room ini. Dan bahkan setelah itu mereka lebih tertarik lagi sehingga mereka mencoba sendiri membuat escape room seperti ini sehingga apa namanya berjenjang ya setelah mereka memenuhi rasa penasaran untuk memecahkan masalahnya, mereka juga berusaha memecahkan memenuhi rasa penasaran mereka untuk membuat escape room yang sama untuk teman-temannya seperti itu. Nah, ya ini juga sama ya untuk choice board untuk pembelajaran itu sama juga untuk evaluasi ya Bu ya sebenarnya juga. Jadi choice board ini bisa untuk evaluasi, bisa juga untuk kegiatan belajar sehari-hari ya. Jadi untuk mendukung anak-anak itu kan gaya belajarnya berbeda-beda ya, Mbak Soraya ya. Jadi ada yang menggunakan auditori, ada yang visual. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di gambar kelas ini ada gambar lemari, rak buku gitu ya. Nah di situ guru menyediakan link-link ke berbagai sumber pembelajaran. Yang bagi kelas itu ada video-video. Kebetulan waktu itu saya memilih tema gempa bumi ya. Jadi 3 materi di atas itu video tentang gempa bumi, yang di bawahnya ada podcast dan e-book tentang gempa bumi. Lalu paling bawah sebelah kiri itu adalah kuis dari Bamboozle. Bamboozle ini mirip Kahoot cara kerjanya. Lalu yang di sebelah kanannya itu tugas dengan menggunakan Flipgrid. Flipgrid itu adalah aplikasi untuk penugasan berbentuk video. Jadi kita bisa membuat pertanyaan tentang gempa bumi di mana anak-anak memberi respon dalam bentuk video seperti itu. Oke. Wah, menarik banget nih. Terima kasih banyak Bu Yani atas pemaparannya. Ini kayak hal yang berbeda juga mungkin ya dari yang saya tahu pribadi gitu ya, bahwa ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Saya udah catat. Jadi kita bisa move lagi nih Bu ya untuk ada 2 narasumber lainnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sekarang bisa jadi dari sekolah Salman Al-Farisi, Ibu Sri. Saya persilakan mungkin untuk lebih mempersingkat waktu juga Bu, mungkin tadi pasti ada aplikasi-aplikasi yang mirip gitu ya, mungkin bisa di-share juga apa sebenarnya yang khas atau hal baru, aplikasi hal baru apa yang bisa jadi penekanannya gitu, karena ini kita udah nggak sadar saking serunya jadi cuma 16.40 lagi, sementara waktunya sempit ya. Silakan Bu Sri, saya persilakan. Iya. Terima kasih Kak Aya sudah mengizinkan saya untuk share hari ini.
Terima kasih juga. Senang sekali bisa berkesempatan untuk berkumpul di Siap Blended Learning di Sekolah Dotmu. Mungkin saya punya berangkatnya dari perspektif yang berbeda dulu dari awalnya. Boleh dilanjut ke ininya, slide-nya. Nah, kalau tadi teman-teman udah langsung ke pembelajaran mungkin ya, kalau saya ngelihatnya dari sisi visi dulu dari sekolah, sehingga nanti dari visi sekolah sendiri kita bisa mengalir bagaimana sih proses blendednya, kemudian bagaimana pembelajaran itu berlangsung di dalam sekolah. Alhamdulillah, saya yakin semua sekolah tentunya mempunyai visi sekolah. Kami juga sama di Salman Al Farisi juga punya visi sekolah yang bukan hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi lebih dari itu kami punya visi mencetak generasi yang menjadi khalifatul fil ard, yang rahmatan lil alamin. Ada 3 poin yang di situ yang menjadi titik tekannya adalah bagaimana kita mencetak siswa-siswa itu berakhlak karimah, kemudian calon para pemimpin, kemudian bagaimana juga siswa itu menjadi memiliki daya saing dan prestatif di masyarakat nanti, supaya dia juga bisa bermanfaat. Dari visi yayasan sendiri juga itu sudah tergambarkan. Kami menjadikannya itu sebagai kurikulum khas yang terdiri dari ada syariat Islam, kemudian leadership, kemudian ada pembelajaran green education, ada TIK, dan bahasa Inggris. Alhamdulillah kami sudah dari awal sekolah, kami mempunyai visi yang terus dijaga, kemudian kurikulum khas juga yang terus kita alirkan gitu dalam pembelajaran. Tadi mungkin di slide yang tadi kita di kurikulum khas itu kita alirkan dalam pembelajaran sebagai monolitik, ada yang monolitik, kemudian ada yang kita integrasikan dengan semua mata pelajaran yang dari dinas ataupun yang dari kurikulum yang Salman punya. Kemudian juga kita ajarkan juga dalam pembiasaan. Itu yang sehingga visinya itu terus terbawa gitu dalam pembelajarannya. Boleh next. Tadi, ini bergeser ya. Ini mungkin hurufnya agak berbeda. Kalau kita misalnya saat ini ya memiliki lebih menyoroti pada 4 keterampilan abad 21 yang sering banyak digembar-gemborkan saat ini adalah critical thinking, communication, creativity, dan kolaboratif. Sebetulnya di Salman sudah mempunyai 7 aspek leadership. Ini karena kecil mungkin saya akan bacakan saja. 7 aspek leadership yang sudah berpuluh tahun mungkin Kak Aya udah tahu, pernah belajar ya tentang apa itu. Kita mengajarkan understanding self, communication, getting along with other, kemudian learning to learn, decision making, managing, dan working with group. Semua keterampilan ini kami ajarkan untuk semua mata pelajaran. Jadi dialirkan terintegrasi dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ini sebetulnya sebagai bekal kita di dalam menghadapi keterampilan abad 21. Boleh dilanjut? Nah, bagaimana implementasinya? Karena kita sekolah kami ini lebih banyak menekankan pada karakter Islam, karakter leadership, dan karakter yang dia juga nanti akan kita siapkan menjadi pembelajar yang adaptif terhadap perubahan yang semakin dinamis. Nah, alhamdulillah mulai di tahun 2019 pengurus lembaga Yayasan Salman Al Farisi sudah membuat platform pembelajaran, diawali di tahun 2019 itu dengan platform Digi Islamic School. Kita menamainya menjadi Digi Islamic School. Jadi kita memang digital, tetapi kita tidak keluar dari ruh Islamnya. Jadi kita tetap kuat mengusung ruh Islamnya. Selain Digi Islamic School juga di tahun lalu kita juga
menggunakan tadi seperti teman-teman di sekolah yang lainnya menggunakan platformnya Google Suite, kita juga semua siswa mempunyai account dari LMS, dari Digi Islamic School, dan termasuk juga account dari Google Suite. Karena mungkin ada beberapa hal yang kita masih tetap memerlukan dari platform yang dari Google. Pendekatan yang kita lakukan juga selain online juga offline, juga ada life skill yang kita terapkan. Itu kemudian juga ada bagaimana kemandirian dan bagaimana penugasan. Mungkin nanti saya akan tunjukkan di slide berikutnya itu contoh mungkin ya. Ini sayang ya, ini hurufnya berubah jadi agak kecil. Bisa canggih mungkin ini jadi berubah nih Bu Isri. Maaf banget. Iya nggak apa-apa. Tapi masih cukup terbaca ya. Saya merasa ini perlu saya share kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang hadir di sini, karena kami memang mengusung tadi bahwa kita itu bukan hanya belajar, bukan hanya kognitif saja. Bahkan mulai dari jam 5 pagi misalnya atau sebelumnya, orang tua tuh kita kasih informasi pembiasaan pagi ini ngapain. Kemudian itu jam ke-0 ya ibaratnya. Kemudian nanti pembelajarannya sendiri untuk saat ini kita dari Senin sampai Jumat setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kemudian ada pembelajaran tilawati ya, karena kita tadi tetap mengusung Islam. Jadi ada mengaji gitu ya di siang hari. Kemudian pembelajaran virtual menggunakan Google Meet kita wajib 2 kali sehari. Jadi kita merasa perlu gitu untuk berinteraksi dan bertatap muka dengan siswa. Jadi kita menjadwalkan hari ini pelajaran yang mana yang Google bisa lewat Gmeet, kalau yang lain berarti lewat yang lain, aplikasi yang lain. Wow, saya jadi kangen nih sekolah di Salman. Ya, aduh, jadi ya, nanti main lagi. Kemudian materi ya, mungkin tadi teman-teman juga sudah nge-share. Saya mungkin sengaja tidak men-sharekan aplikasi-aplikasinya, karena kami materi-materi kami siapkan, yang lalu kita siapkan akhirnya disimpan di Google Classroom. Tapi untuk tahun ini kita coba menyimpannya di LMS yang sudah kita bangun di Digi Islamic School ini. Kemudian juga ada pemantauan sholat, pemantauan belajar, pemantauan murojaah Al-Quran, termasuk juga setoran tugas dan soal-soal itu kita siapkan di LMS-nya. Di slide berikutnya saya akan berikan contoh ya. Seperti apa sih jadwalnya mungkin di Salman? Ini yang tadi saya sampaikan di jam ke-0 pun kita, karena kita ingin membangun karakter itu dari walaupun PJJ, kita akhirnya menitipkan tolong orang tua juga ikut terlibat untuk pembiasaan pagi, misalnya mereka membaca Asmaul Husna, murojaah pagi, kemudian salat duha, kemudian juga ada olahraga dengan video, kemudian mereka juga membuat report nanti di foto, misalnya betul tadi yang Ibu Yani sampaikan, ada pakai Canva dengan beberapa aplikasi yang kita bebas mau menggunakan apa gawainya, mangga silahkan. Jadi pembelajaran PJJ ini walaupun kita mungkin tidak terlalu banyak, tidak ingin membebani siswa, tetapi ruhnya tetap kita dapat. Orang tua juga insya Allah ya membantu kami dalam bagaimana mengimplementasikan pembelajaran yang berlandaskan kepada visi misi yayasan. Yang di sebelah kanan adalah contoh jadwal pembelajarannya, misalnya di hari ini, di hari Selasa kemarin ada matematika melalui Gmeet misalnya atau yang lainnya. Itu next. Iya. Oke. Kebayang ya, Kak Aya mungkin karena pernah bersekolah di Salman.
Untuk pendukungnya sendiri, kami memang menyediakan buku-buku, kemudian e-book. Di SMP itu tahun ini semua membuat e-book dan kami menyiapkannya dalam bekerja sama di LMS ataupun di Google Play. Jadi kita mencoba memfasilitasi beberapa aplikasi yang digital yang memang kita bisa optimalkan. Kemudian juga SOP pembelajaran dan aturan PJJ kita terapkan karena itu kita sedang migrasi ya ke arah atau sedang merubah pola belajar sehingga anak-anak juga sudah kita biasakan. Kerjasama dan komunikasi dengan orang tua kita bangun melalui WA group misalnya, sehingga laporan pembelajaran juga kita bisa pantau sehari-hari. Next. Iya, oke. Wow. Ini salah satu cara mungkin ya, cara kita mengajak anak-anak juga semangat dan terlibat dalam kegiatan melalui Tvbonds. Jadi kami share misalnya, oh hari ini kita ada kegiatan apa, atau minggu ini kita ada pekan kreasi, anak-anak mengirimkan Tvbond-nya, kemudian kita record, kemudian kita posting di grup kayak gitu. Itu saya rasa membangun semangat anak-anak juga ya untuk beraktivitas dan terlibat. Saya bersyukur sekali bahwa di sekolah kami pelajaran TIK itu sudah diajarkan terpisah dari dulu dari awal ya. Kami memang punya pelajaran khusus TIK sehingga pada saat sekarang misalnya karena PJJ, kemudian juga kita sekarang migrasi menggunakan LMS dengan Digi Islamic School, itu jadi lebih mudah. Gurunya kita sampai kita literasi digital gurunya pun kita petakan. Kita adakan uji kompetensinya. Kemudian pada saat siswanya sendiri pun itu lebih mudah gitu mengajak siswa untuk bergerak karena mereka sudah punya skill atau keterampilannya dan sudah terbiasa gitu ya dengan perubahan digital yang ada. Ini salah satu contoh kegiatan, kebetulan karena saya mengajar, tahun lalu saya mengajar di kelas 4. Di tahun lalu itu kami dari Salman Al Farisi itu memberikan pinjaman gawai untuk siswa berupa tab yang digunakan untuk pembelajaran. Nah, karena anak-anak berbekal dengan gawai, kita merasa bahwa gimana caranya supaya gawai yang digunakan anak-anak itu optimal, positif gitu ya. Jadi kita mengoptimalkannya dengan aplikasi-aplikasi yang memang dipakai gitu di gawainya. Salah satunya kebetulan saya pengajarnya, saya mengajak anak-anak membuat ini nih contohnya ya, pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas. Kayaknya belum bisa. Boleh di-share nanti di Instagram kami aja nggak, Bu? Nanti supaya bisa lihat, ya, supaya nanti bisa kelihatan sama semuanya di sini. Jadi nanti mungkin teman tim kita nanti akan menghubungi Ibu lagi karena ternyata kita waktunya sudah. Sebentar ya, ini mungkin saya sedikit lagi ya, sedikit aja. Ini tadi yang diajarkan saya tuh menggunakan salah satu aplikasi Scratch-nya masih Scratch Junior. Temanya gimana sih dia memanfaatkan gawainya untuk membuat game yang asik. Saya coba kolaborasi mata pelajaran TIK dengan sains, bisa juga dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian pengetahuannya apa yang akan kita bangun, bagaimana mengajak anak juga tahu bagaimana membuat sebuah program yang kreatif gitu ya. Skill-nya tadi, skill keterampilannya juga anak jadi akhirnya berpikir kritis, jadi berani mencoba, bertanggung jawab. Ternyata dampaknya juga bagus gitu. Dampaknya si anak lebih kreatif, percaya diri, bisa juga problem solving. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata si anak akhirnya siswa-siswa berkarya untuk pelajaran yang lain menggunakan aplikasi itu. Aplikasinya bisa apa saja sih sebetulnya. Kebetulan kemarin saya menggunakannya Scratch Junior karena ingin tadi mengajak anak-anak tuh kreatif dengan membuat game, memanfaatkan gawainya. Next, mungkin satu lagi. Ini sama seperti yang tadi ya, akhirnya si siswa
mengaplikasikan gitu, mengaplikasikan apa yang sudah diajarkannya dalam pelajaran yang lain. Dia membuat game sendiri dan menyerahkan untuk tugas-tugasnya dengan aplikasi yang sudah diajarkan. Sebetulnya aplikasinya bisa banyak, ada Canva ataupun tadi yang udah Bu Yani sebutkan ya, kita bisa kolaborasi. Insya Allah mungkin itu ya yang saya coba share sedikit saja. Tapi sesungguhnya keterampilan atau skill yang kita ajarkan itu sebetulnya kan untuk menolong siswa agar peserta didik itu dalam kesehariannya dia bisa dioptimalkan dan bisa membekali mereka mengikuti perkembangan zaman. Mungkin itu penutup dari saya. Terima kasih Kak Aya. Terima kasih banyak Ibu Sri. Wow, ternyata udah beda banget sama saya sekolah dulu, meskipun saya baru beberapa tahun lalu lulusnya. Tapi ini benar-benar beda dan canggih banget. Ada LMS di Islamic School, keren banget. Mungkin sekarang kita pindah lagi ke narasumber yang terakhir. Ada Mas Fajri Al-Falah dari Sekolah Hidupmu sebagai learning strategi. Silakan Mas Fajri. Oke, siap. Saya share screen ya. Silakan Mas Fajri, nanti kita pin juga nih wajahnya Mas Fajri, belum muncul. Oke, siap. Oke, sebentar. Oke, ini dia. Waktu saya berapa menit ya Mbak Aya ya? Sekitar 7 menit ya Mas ya. Oke, siap. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Fajri Al-Falah, tim akademik dari Sekolah Hidupmu. Yang pertama terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir hari ini, dan insya Allah ini akan bermanfaat, akan ada yang dibawa ke sekolahnya masing-masing. Dan saya yang paling senang adalah saya menjadi pembicara terakhir, jadi beberapa hal yang ingin saya sampaikan itu sudah disampaikan oleh ibu-ibu sebelumnya. Ada Ibu Lia tadi, Ibu Riana, Ibu Yani, dan Ibu Sri yang keren-keren banget. Oke, saya coba untuk efektif, langsung saja. Ketika bertanya tentang integrasi digital, pertanyaan pertama adalah kenapa perlu gitu. Jadi menurut saya yang saya kutip dari jurnal kajian teknologi pendidikan, yang pertama adalah perkembangan pesat teknologi digital, ini nggak bisa kita hindari lagi. Kemudian revolusi industri 4.0, dan sekarang mungkin sudah 5.0 yang mengubah dunia, artinya segala kebutuhan mulai dari pekerjaan, gaya belajar itu akan berubah semuanya. Dan kemudian yang ketiga ada pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. COVID ini akhirnya memaksa kita, tanda kutip, untuk kreatif, untuk memanfaatkan teknologi agar pembelajaran yang kita lakukan untuk anak-anak itu lebih efektif dan lebih kreatif gitu. Kalau dulu mungkin kita kayak nggak penting, belum penting mungkin aplikasi kita di kelas aja. Nah akhirnya di PJJ ini memaksa semua orang untuk mencari cara terus bagaimana model ataupun metode pembelajaran yang efektif gitu dengan mengintegrasikannya ke digital. Kemudian yang terakhir adalah agar tetap relevan dengan kondisi hari ini. Jadi 4 hal ini kenapa rasanya kita perlu, mungkin harus pembelajaran kita mulai terintegrasi ke digital. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sudah mulai di sini untuk mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dengan digital. Kemudian selanjutnya, nah di penggunaan teknologi mungkin semua kita pribadi ataupun sekolah juga mempunyai teknologi digital yang ada gitu. Tapi berdasarkan ini referensinya ada 3 tahapan. Yang pertama cuma punya, jadi memiliki teknologi yang ada tanpa mempertimbangkan aspek kebutuhan belajar murid gitu. Jadi dibeli aja semua atau diinstal semua aplikasi pembelajarannya. Kemudian kedua guna, jadi hanya menggunakan teknologi tanpa mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Nah yang paling ideal menurut kita adalah terintegrasi. Jadi mengintegrasikan proses belajar dengan teknologi. Jadi bukan sekadar menggunakan teknologinya, tapi ada aspek pedagogik yang kuat. Tadi udah disampaikan banget oleh Ibu Yani, persis banget. Jadi pedagogik itu sebelum dari aplikasi gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, lebih tinggi lagi, adalah ini ada transformasi pembelajaran digital. Kira-kira kita sudah di tahapan yang mana gitu. Kalau yang paling bawah itu di tahapan substitusi. Jadi teknologi berperan sebagai mengganti aktivitas pembelajaran tradisional secara langsung. Contohnya
handout-nya dijadiin format digital, PDF atau PPT misalnya. Kemudian tingkatan selanjutnya di atasnya adalah ada augmentasi, jadi melibatkan penggabungan digital interaktif dengan memanfaatkan fitur-fitur digital. Seperti banyak fitur yang udah dijelasin sama Ibu Yani, sama Ibu Sri, sama Ibu Riana tadi, ada Google Padlet mungkin, Mentimeter atau Kahoot dan lainnya. Nah, atasnya lagi itu ada modifikasi, jadi guru menggunakan LMS atau Learning Management System seperti Google Classroom ataupun Scholarroom untuk menjalankan kelas seperti memberi nilai, mengirim pesan, dan lain. Dan yang paling tinggi adalah teknologi memungkinkan kegiatan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan di dalam kelas gitu. Jadi kira-kira kalau terintegrasinya seperti ini. Bapak Ibu, selanjutnya, nah apa yang kita kerjakan di sekolahmu? Saya mulai dengan misinya adalah kita memastikan semua anak Indonesia sukses mencapai kompetensi dan meraih prestasi di masa depan dengan memberikan mutu pelayanan pendidikan yang berpihak kepada anak secara merata, serta menyediakan akses pembelajaran terintegrasi digital dengan struktur kurikulum yang personal dan fleksibel gitu. Jadi jangan sampai karena kita mendahulukan digital, jadi kurikulum yang kita bikin tidak personal dan kaku gitu. Nah, jadi di sekolahmu kita mempunyai kurikulum kompetensi dasar. Jadi satu ada cita, jadi tujuan dari sekolahmu adalah untuk mengembangkan profil murid merdeka. Ada 9 Bapak Ibu, kita kalau di sekolahmu ada berkomitmen, mandiri, refleksi, berprinsip, komunikatif, bekerjasama, cerdas, inovatif, dan berdaya. Ini yang kita pengen anak-anak kita nanti. Kemudian caranya bagaimana, pendekatannya atau metodenya, kita memanfaatkan 5M, ada memanusiakan hubungan, mungkin Bapak Ibu juga familiar dengan ini, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Kemudian cakupannya kita ada 7 Bapak Ibu, jadi mulai dari sains dan teknologi, numerasi, literasi, jasmani dan kesehatan, personal, spiritual dan emosional, seni dan budaya, kemudian sosial dan kemasyarakatan yang tentunya sesuai dengan tingkatan umur dan kebutuhan masing-masing. Nah, tadi blended learning juga Bapak Ibu sudah banyak juga dijelaskan tadi. Kita semua mungkin sudah tahu apa sih yang di-blend sebenarnya, yang dikombinasikan sebenarnya apa gitu. Nah, kalau di pemahaman kita di sekolahmu itu adalah pembelajaran sinkron dan pembelajaran dari asinkron gitu. Nah, ini dia. Jadi seperti apa ngeblendnya, sinkron learning itu bisa di kelas, bisa juga melalui virtual gitu. Kemudian asinkronnya bisa dipandu oleh guru ataupun bisa juga mandiri, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah, yang paling penting adalah kita juga harus paham tentang prinsip ini. Yang pertama, tujuan belajar dan aspek pedagogik harus selalu menjadi perhatian utama sebelum pemilihan teknologi yang tepat. Ini udah jelaskan dengan baik banget sama Ibu Yani tadi, jadi aspek pedagogiknya harus selalu didahulukan. Kemudian yang kedua adalah proses belajar harus memungkinkan terjadinya kolaborasi antara peserta, guru, masyarakat dengan pendampingan yang berorientasi pada kebutuhan belajar anak. Kemudian yang terakhir adalah manfaatkanlah teknologi untuk melakukan sesuatu yang membuat proses belajar lebih mudah, lebih murah, lebih efisien. Jangan sebaliknya gitu. Beberapa cerita mungkin kita kayak sebaliknya gitu. Jadi teknologi itu bikin ribet jadinya gitu, habis di sana gitu. Jadi pilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini kira-kira skema pembelajaran blended learning-nya. Jadi ada aktivitas asinkronis di rumah. Jadi siswa belajar secara mandiri bisa dari pilihan yang guru telah berikan. Jadi guru bisa bikin menu belajarnya, kemudian mereka kerjakan di rumah. Kemudian di aktivitas sinkronus siswa dapat ruang interaksi dengan guru dan temannya, apakah itu di sekolah, apakah itu nanti di LMS atau lainnya. Kemudian selanjutnya guru mereka berkarya dapat mempersiapkan aktivitas belajar yang bermakna untuk siswa gitu. Jadi itu ya Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, Oke. Nah ini dia strateginya. Karena waktu kita terbatas, jadi saya tidak bisa tampilkan Menti ini. Nanti suatu saat mudah-mudahan bisa. Nah kemudian ini media pembelajaran sinkron itu apa aja? Tadi Bapak Ibu udah dengan sangat baik menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa kita pakai gitu. Kalau misalnya pengaturan sistem belajar daring,
atau kelas virtual bisa pakai Google Classroom, ada sekolah.mu juga, ada dan lainnya. Itu banyak sekali kalau Bapak Ibu cari. Kemudian ada platform meeting virtual, ada Zoom, Google Meet, dan lainnya. Kemudian juga komunikasi virtual bisa dengan orang tua, dengan WhatsApp, Telegram, email, dan lainnya. Lanjut, ini media pembelajaran asinkron. Bapak Ibu, apa yang mereka bisa kerjakan di rumah? Ada banyak hal. Ada video juga bisa, poster, kemudian eksperimen mandiri ataupun tugas mandiri bersama keluarga. Nah, kalau di sekolahmu sendiri, Bapak Ibu, ada 57 ragam aktivitas yang biasa kita lakukan gitu. Jadi kalau kita bagi ada 5, jadi ada kegiatan mandiri, ada berdiskusi dengan guru, ada penugasan terstruktur, pelajar live daring, dan tatap muka luring gitu. Kalau di kegiatan mandiri mungkin Bapak Ibu juga sudah lakukan, misalnya suruh mereka membaca di rumah, suruh mereka meneliti di rumah, riset mandiri, atau suruh mereka menonton video tutorial yang Ibu bikin untuk mereka gitu. Itu banyak kegiatan mandirinya. Kemudian kegiatan diskusi dengan guru bisa kalau di sekolahmu itu kita punya aplikasi Tanyamu juga, bisa saling diskusi di sana, dan penugasan terstruktur itu banyak banget Bu. Jadi bisa mengajarkan kuis, jurnal refleksi, membuat konten visual, video, esai, dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak banget pilihan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, apa yang mereka kerjakan secara mandiri di rumah, atau sinkronus, seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya mau memperlihatkan, ini salah satu contoh program yang ada di sekolahmu. Saya mau coba buka dulu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bentar. Nah, ini adalah bentuk program di sekolahmu. Jadi kegiatan-kegiatannya ada berbentuk teks, misalnya bisa di sini yang bisa dipelajari oleh siswanya di rumah. Kemudian ada aktivitas kayak berinteraksi dengan guru lainnya, misalnya menggunakan Padlet nih seperti Bapak Ibu tadi. Jadi para guru, ini saya ambil contoh waktu pelatihan ISB Guru DKI. Ini jadi para guru bisa diskusi di sini, menyampaikan apa yang pendapat mereka tentang bagaimana pembelajaran selama pandemi berlangsung, seperti itu. Kemudian nanti bisa pakai video juga. Ini infografis Bapak Ibu, bisa dimasukkan juga. Jadi banyak pilihan sebenarnya di sekolahmu bagaimana membuat pembelajaran lebih menarik kepada anak-anak gitu. Ada videonya juga, dan ada juga belajar live-nya juga. Gitu. Kemudian saya lanjut. Nah, ini menjawab dari judul tadi, bagaimana tipsnya untuk mengintegrasikan kelas dengan digital. Menurut kami, yang pertama adalah guru harus menyediakan menu belajar yang berisi pilihan belajar untuk murid. Jadi kayak nggak satu aja, jadi mereka punya pilihan apa yang mereka akan selesaikan di rumah misalnya. Yang kemudian kedua adalah memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah menggunakan waktu sinkronus atau tatap mukanya untuk memaksimalkan pendalaman materi. Bapak Ibu, kayaknya ini saja materinya. Nah, ini yang paling penting. Saya quote dari Bill Gates, katanya teknologi hanyalah alat, namun untuk menjadikan anak-anak bisa saling bekerja sama dan termotivasi, guru adalah yang paling penting. Jadi semaju apapun nanti proses digitalnya, saya percaya guru tidak akan tergantikan. Dan terakhir Bapak Ibu, karena begitu banyak metode-metode dan gaya pembelajaran yang bisa kita berikan, kita di sekolahmu juga nanti malam jam 7:30 malam ada kegiatan beasiswa belajar, jadi ada sharing tentang infoduling sebagai sumber belajar. Nanti Bapak Ibu bisa ikut, nanti saya bisa kasih linknya nanti. Mbak Aya, itu aja Mbak Aya. Terima kasih. Ya. Apa saya kelewat waktunya? Oke, nggak apa-apa Mas. Oke, siap. Saya perlu minta maaf nih sama Ibu Guru semua juga, bahwa ini kita waktunya melebihi ya. Di sekarang sudah jam 17.09. Saya mohon maaf banget untuk keterlambatan ini, tapi mungkin karena kita pengennya tetap ada proses bermakna gitu ya dari sesi sharing ini, semoga tetap bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, mungkin satu pertanyaan, karena mungkin pertanyaannya akan banyak ya, apalagi seputar teknologi ini yang sangat seru, bahwa sudah maju transformasi pendidikan kita secara teknologi. Tapi tadi ya katanya Mas, mengutip dari yang Mas Fajri bilang bahwa guru perannya tidak akan pernah tergantikan gitu.
Nah, kita pengen ada sesi tanya jawab dulu nih untuk para Bapak Ibu guru yang lain, silakan bila ada yang mau ditanyakan. Tapi saya hanya mungkin satu pertanyaan yang bisa saya fasilitasi gitu ya untuk dibahas hari ini, karena waktu juga yang perlu akan memisahkan kita. Tapi jangan khawatir, kita akan terus bergabung di jaringan Sekolah Abad 21. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam jaringan kita dan mendapatkan sesi pertanyaan yang tidak terbatas. Jadi silakan nanti bergabung. Saya juga terkagum-kagum nih kata Ibu Badriah. Ini menarik banget, seru banget dan bermanfaat sekali. Saya setuju sekali, sangat bermanfaat. Tapi mungkin kalau saya cari satu pertanyaan menarik ini ya, coba bentar kita lihat. Pertanyaannya. Oh, baik, sebentar kita lihat pertanyaannya. Oke. Ada yang penasaran juga, pengen tahu cara mengoperasikannya ya. Jadi kalau misalnya kita semua bergabung, mungkin bisa di Instagram Sekolah Abad 21, sesi-sesi sharing, nanti kita akan selalu buat juga ya Bapak Ibu, jangan khawatir. Bagaimana dari Pak Putri, dari Ibu ya mungkin ya, mohon maaf kalau saya salah ya Bapak Ibu ya. Ibu Putri Maharani, Assalamualaikum. Selamat sore, izin bertanya. Bagaimana cara pelaksanaan redependensi bagi siswa, terutama untuk siswa SD. Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh para narasumber ya, sebagai yang mungkin lebih paham gitu ya. Bagaimana nih, mungkin dari Bu Yani dulu ya mungkin ya, bagaimana sih Bu cara pelaksanaan redependensi bagi siswa, terutama untuk siswa SD? Ada tanggapan dari Bu Yani? Boleh lebih diperjelas ya pertanyaannya. Tadi soalnya di bawahnya saya lihat ada perubahan pertanyaan. Boleh lebih dijelaskan pertanyaannya ya Bu ya? Oke. Oh, redefinisi maksudnya ya. Salah ketik ternyata, mohon maaf nih, saya tadi agak dari awal. Bagaimana cara pelaksanaan redefinisi bagi siswa, terutama mungkin Bu Putri Maharani boleh open mic aja Bu. Mungkin ada tim dari kita untuk search Bu Putri Maharani untuk menjelaskan pertanyaannya juga nih. Wah, senang banget saya ada feedback seru ya. Jadi nggak apa-apa, mungkin terlambat sedikit, tapi tetap seru nih. Bu Putri sudah bisa bergabung mungkin. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Ibu, boleh dibagi atau lebih diperjelas gitu ya Bu pertanyaannya. Maksudnya seperti apa tuh Bu? Tadi yang dari narasumber keempat, itu dari Pak Fajri Al-Falah ya. Saya lihat ada kata redefinisi. Bagaimana mentransformasikan pembelajaran digital dengan SAMR model atau SAM model. Di situ yang tingkatan paling tingginya itu redefinisi atau teknologi memungkinkan kegiatan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan dalam kelas. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana sih penerapan redefinisi ini terutama di siswa SD, karena mungkin di siswa SD itu kan masih senang belajar ya Pak atau Bu. Terus bagaimana sih cara menghubungkan siswa dengan yang lain yang tidak bisa digapai dengan pembelajaran offline itu? Terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Wow. Pak Fajri, Mas Fajri nih kalau saya panggilnya. Mas Fajri mungkin bisa open mic lagi untuk menjawab pertanyaan dari Bu Putri. Mas Fajri masih ada kah? Mas Fajri sepertinya terlempar. Oh gitu, oke deh kalau gitu. Boleh saya bantu menjawab, Mbak Soraya? Boleh. Tadi saya baru nangkep maksudnya Bu Putri tadi, pertanyaannya redefinisi dalam penerapan teknologi ya. Itu memang tadi penerapan teknologi itu kan ada 4 tingkatan, dan yang paling atas itu redefinisi yaitu penggunaan teknologi untuk membuat tugas yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Contoh mudahnya mungkin
sebenarnya tidak mudah juga ya. Misalnya di kelas biasanya dulu kita belajar bahasa Indonesia itu cuma dengan kertas dan pensil ya, menulis misalnya menulis kalimat, belajar menulis kalimat berita misalnya ya. Lalu nanti ketika sampai di level redefinisinya itu yang tadinya cuma belajar menulis kalimat lalu dikembangkan dengan belajar menulis skrip misalnya. Lalu penggunaan teknologinya misalnya dengan skrip yang mereka sudah buat, dengan skrip yang sudah anak-anak buat itu, mereka mencoba benar-benar membuat video siaran berita misalnya seperti itu. Yang kemudian ditayangkan misalnya di sosial media ketika di level, kalau di sekolah kami terus terang di level SD belum menggunakan sosial media di kelas ya karena batasan usia. Tapi misalnya diterapkan di pendidikan yang lebih tinggi bisa membuat video berita lalu diupload di YouTube sehingga mendapatkan feedback dari luar kelas seperti itu ya. Jadi dari masyarakat secara luas mendapat feedback tentang video yang dibuat. Kira-kira seperti itu tugas redefinisi seperti itu. Terima kasih. Iya, jadi ada sedikit perubahan gitu ya, redefinisi. Pemaknaannya untuk pembelajaran tuh jadi lebih meluas gitu ya, untuk nggak terbatas di dalam kelas gitu. Nggak terbatas dalam kelas, itu kata kuncinya. Mungkin semoga bisa menjawab ya Bu Putri Maharani. Mungkin ada yang mau tanggapan Bu satu lagi dari para penarasumber untuk jenjang SD sebenarnya tadi kalau pertanyaannya Bu Putri. Kalau tadi kan Bu Yani sebenarnya secara umum ya berarti Bu ya murid-muridnya. Karena kalau untuk SD ini penerapannya gimana? Mungkin Bu Sri ada tanggapan? Karena mungkin Mas Fajri apa sudah masuk? Terima kasih Bu atas jawabannya katanya. Terima kasih. Sama-sama. Mas Fajri, nah ini sudah muncul kembali Mas Fajri. Maaf banget Mbak. Tadi ya, tiba-tiba wifi-nya mati. Ya. Tadi ada pertanyaan nih Mas tentang apakah sebenarnya bentuk redefinisi dari proses pembelajaran khususnya untuk siswa SD, kira-kira Mas Fajri bentuk konkret nyatanya itu apa nih? Oke. Bentuk nyata, saya kasih analogi dulu aja ya Mbak, saya coba ya. Kalau misalnya contoh nih Bu, substitusi itu misalnya kita menulis karangan menggunakan Microsoft Word misalnya, itu substitusi yang biasanya di tangan, kemudian kita tulis di Microsoft Word. Kemudian di augmentasinya adalah di Microsoft Word ataupun di mana kita bikin, kemudian kita tambahin fitur-fitur lainnya, misalnya ada grafiknya, ada yang lainnya gitu. Itu udah masuk tahap di augmentasi. Nah, di tahap modifikasi itu biasanya kegiatan ini udah diedit, kemudian udah dibeli komentar dan lain-lain. Nah, redefinisi itu sebenarnya adalah hasil proses semuanya itu gitu. Jadi segala macam teknologi itu sudah bisa dipadukan dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang ada di kelas kita masing-masing gitu, Mbak. Jadi itu tergantung juga kondisi siswa yang ada di sana gitu. Jadi kita udah merumuskan sendiri teknologi seperti apa, model seperti apa gitu dari yang setelah melalui tahapan itu. Itu kira-kira ya Mbak Maya. Oke, jadi sebenarnya lebih menyesuaikan kebutuhan banget ya Mas, kalau gitu jatuhnya. Ya. Wow, sangat insightful. Ini semoga bisa jadi awal gitu ya. Setelah kelas ini semua Bapak Ibu bisa googling tadi aplikasi-aplikasinya atau gimana caranya di sekolahnya bikin LMS sendiri atau mungkin kolaborasi sama sekolahmu. Itu ditunggu sekali. Nanti boleh dengan bergabung dengan sekolah abad 21 ini gitu ya. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih sekali untuk ilmu-ilmunya hari ini. Ya. Mbak Maya. Gimana Mas? Saya nitip iklan di chat ya. Kalau yang mau ikut nanti malam kegiatannya. Oh iya. Terima kasih. Okay. Ya karena ini juga awal dari pertemuan ini saya senang ada interaksi antar guru sekolah to sekolah gitu ya. Jadi semua sekolah nih bergabung. Jadi sama-sama erat. Kita mungkin nggak bisa nungguin dari pihak-pihak pembuat kebijakan, tapi kita bergerak dari yang paling dekat dengan murid-murid kita untuk tetap bisa menghadirkan pembelajaran untuk murid-murid kita gitu. Nah, mungkin saya mau kenalin sedikit nih tentang inisiasinya sekolah jejaring abad 21. Mungkin boleh di next slide nih, tim. Sebelum jejaring abad 21 ada sesuatu dulu. Nah, ini tentang komunitas klub
Murid Merdeka ya, inisiasi dari sekolah.mu gitu. Ini ada bentuk kolaborasi juga sebenarnya dari sekolah untuk sekolah juga yang kami inisiasi. Jadi ini kami sekolahmu nanti juga Bapak Ibu bisa gabung khususnya untuk yang sekolahnya SMP dan SMA gitu ya, untuk sama-sama kita bisa menginspirasi belajar, menghasilkan karya, terutama untuk murid-murid. Kan saya dengar mungkin di sekolah-sekolah tuh biasanya ekskul sekarang juga pada kurang bisa hidup gitu ya, gara-garanya ada apa namanya terbatas nih, bingung gitu kalau misalnya ekskul akan di mana. Nanti akan saya ada Mbak Keisha sudah hadir juga di sini untuk menjelaskan lebih jauh sebenarnya Klub Murid Merdeka oleh sekolahmu ini apa. Silakan Mbak Keisha. Iya, halo Kak Aya, makasih. Thank you for the introduction. Selamat sore semuanya, salam kenal Bapak Ibu Guru semua. Saya Keisha, Academic Manager untuk program-program SMP SMA di sekolahmu. Ini mungkin bisa balik 2 slide. Ya, jadi tadi udah dikasih introduction sedikit ya dari Aya tentang Klub Murid Merdeka ini. Kalau di sekolahmu tuh kita sebetulnya biasanya penyedia program elektif untuk murid-murid ya, yang berupa ekskul sifatnya akademik maupun non-akademik. Tapi ceritanya tuh pas kita bikin program-program ini, kita juga melihat bahwa ada suatu keresahan murid yang belum terjawab, yaitu bertemu dengan teman belajar baru secara online dan juga selalu mencari kegiatan dan aktivitas yang sesuai minatnya itu menjadi sesuatu yang susah untuk murid ya. Makanya coba next slide. Kita menemukan Klub Murid Merdeka ini yaitu sebuah wadah murid dan komunitas murid khusus untuk murid SMP dan SMA. Sekarang mudah-mudahan di sini ada guru murid SMP SMA juga ya, kayak walaupun tadi bahasanya lebih ke SD. Untuk bersama-sama belajar, menginspirasi dan menghasilkan karya yang bermakna. Next slide. Ya, jadi kita dari experience kita menyediakan program-program ekskul sudah sering berbicara dengan murid, dan mereka salah satu isu yang mereka sering paparkan itu tidak mempunyai wadah di mana bisa mengeksplorasi dan karya sesuai minat bakat, karena mungkin nggak tahu mau mulai dari mana atau nggak tahu cari informasi atau community yang tepat untuk mereka berkarya itu bisa di mana. Dan juga kalau kita ngobrol ke murid yang emang sudah mempunyai suatu komunitas di mana mereka bisa berkarya dan sesuai minatnya mereka, itu tetap saja di komunitas murid ini atau mungkin grup-grup ekskul ya, kalau di sekolah lebih dekatnya, merasa kurang memiliki kapasitas untuk merealisasikan dampak yang diinginkan karena kurang punya experience berorganisasi, atau even though mereka udah punya suatu tujuan yang jelas yang mereka mau eksplor bareng teman-temannya, nggak tahu cara memberi dampak yang paling efektif itu seperti mana. Dan juga kita lihat bahwa ekskul di sekolah mempunyai problem di mana mereka memiliki ruang gerak terbatas karena pandemi ini, susah ya transisi ekskul ke ruang online, yang menyebabkan muridnya juga kesulitan menjalankan kegiatan-kegiatannya. Makanya kita memulaikan inisiatif Klub Murid Merdeka ini sebagai solusi kepada semua isu ini. Jadi sebetulnya ada apa aja sih di Klub Murid Merdeka ini yang akan hopefully menyelesaikan isu-isu yang kita temuin dari murid dan komunitas murid maupun ekskul di sekolah ya. Next slide. Jadi ini adalah ragam kegiatan yang ada di Klub Murid Merdeka. Yang pertama, kita akan memfasilitasi member-member kita, yaitu membernya adalah murid maupun komunitas murid ya yang sudah terbentuk dengan platform diskusi, yaitu kita menggunakan platform Discord yang di dalamnya terdapat berbagai topik terkini sesuai minat. Jadi murid siapapun bisa mengikuti platform ini dan berdiskusi bersama atau sharing kegiatan-kegiatan mereka yang sudah diadain di sekolah atau di komunitas mereka masing-masing, agar lebih banyak murid terpapar oleh informasinya dan bisa mengikuti acara-acara mereka atau sharing inspirasi atau masalah masing-masing ya. Dan kita juga ingin membuat kegiatan atau acara-acara yang sifatnya reguler, jadi selalu ada sesuatu kegiatan yang bisa diikuti murid di klub ini.
Dan kalau lihat di bagian ini, kayak ada cycle-nya gitu ya, kegiatannya mulai setiap term atau quarter itu ada tema yang kita akan eksplorasi. Misalnya 3 bulan pertama tuh kita akan eksplor tema musik dan mengajak beberapa komunitas murid yang bergerak di bidang musik itu untuk membuat acara-acara yang bisa diikuti murid lain. Dan perannya kita sebagai inisiator klub ini adalah untuk mensupport mereka dan membantu mereka mempromosikan kegiatan ini dan membantu mereka untuk berkarya di panggung ini. Tidak hanya itu, kita juga di bagian yang karya murid merdeka ini ingin mendorong murid untuk berkarya bersama juga. Jadi mungkin ekskul atau komunitas dari berbagai macam sekolah berbeda bisa bertemu juga dan membuat suatu acara bersama gitu. Jadi kita juga ingin murid untuk saling membantu dan saling membuat teman baru dari berbagai macam sekolah dan men-challenge member-member yang ada di komunitas ini untuk berkarya, yang kita juga akan fasilitasikan dengan eksibisi karya dan ya support untuk mereka menemukan minat bakat dan belajar bersama. Dan ya ada satu tambahan singkat, kita juga ingin support komunitas murid tadi ya dengan program pengembangan komunitas dan bootcamp untuk cara berorganisasi yang benar. Wow, oke. Thank you sekali. Terima kasih banyak Mbak Keisha. Ini ternyata inisiasi dari sekolah.mu untuk Klub Murid Merdeka itu artinya kita tuh komunitas yang mengelola komunitas-komunitas gitu ya. Jadi bukan inisiasi komunitas baru, tapi merupakan jadi nanti murid-murid di Salman, murid-murid di Victory Plus, murid-murid di seluruh sekolah yang ada nih bisa bergabung untuk menghidupkan lagi ekskul-ekskulnya. Dan itu nanti semuanya kita bisa berbarengan ya. Jadi namanya ada praktik kolaborasi gitu. Terima kasih banyak Mbak Keisha atas pemaparannya, menarik banget. Selanjutnya, ya sama-sama. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu semua di sini yang tertarik untuk bergabung dengan jejaring Sekolah Abad 21, nah ini adalah inisiasinya tadi di dalam jejaring Sekolah Abad 21 ini kita memang mengumpulkan sekolah-sekolah gitu ya. Ini pusatnya sekolah-sekolah bisa berkolaborasi gitu. Kita menyediakan banyak paket-paket belajar dari jejaring Sekolah Abad 21. Pada intinya memang jejaring Sekolah Abad 21 ini merupakan wadah gitu ya. Wadah bagi sekolah yang untuk siap menjadi sekolah favorit bagi orang tua dan murid masa depan gitu ya. Atau setiap sekolah ini juga akan didukung nih, mempersiapkan kualitas menghadapi perubahan perspektif sekolah favorit di masa depan gitu. Jadi jejaring Sekolah Abad 21 sama-sama kita semua maju bareng-bareng gitu. Jadi dari akses publikasinya, program belajar berkualitasnya, hingga jaringan kolaborasi organisasi ternama, semuanya hadir untuk tujuannya adalah untuk murid-murid kita. Karena sekolah.mu, sekolahnya murid gitu ya. Jadi semuanya ini sebenarnya untuk tujuannya optimalisasi program belajar gitu. Karena tantangan sekolah favorit di masa depan itu memang ada banyak ya. Ini data-datanya gitu ya, 80% orang tua masa kini memilih sekolah dari informasi digital pastinya. Nah, terus kemudian 60% orang tua tidak puas nih dengan pembelajaran sekolah yang tidak siap adaptasi blended learning. Nah, kemudian ada juga yang 65% darinya itu orang tua inginnya program belajar itu adaptif dan inovatif, termasuk yang tadi sudah disampaikan gitu ya oleh guru-guru semua di sini yang jadi narasumber. Untuk yang terakhir ada 55% orang tua nih ingin lebih aktif dilibatkan dalam pendidikan anak juga. Nah, ini semua yang akan jadi tujuannya kita. Jadi 75% sekolah ternyata ada yang kesulitan nih untuk menarik murid dan mengadakan pembelajaran adaptif. Nah, untuk itu Sekolah Abad 21 by Sekolahmu ini akan membantu Bapak Ibu semua gitu. Kita akan menjawab tantangan tersebut dengan memberikan program-program yang bisa diaktifasi bila Bapak Ibu semua bergabung gitu ya dengan di jaringnya Sekolah Abad 21. Jadi bukan hanya sekolah-sekolah, tapi jaringan orang tua, jaringan murid, semua pihak, korporasi sekalipun itu juga bisa akhirnya kita kolaborasikan. Jadi nanti program penerimaannya di murid ini
yang bisa didapatkan itu bisa program penerimaan murid, terus publikasi digital, dan variasi kegiatan belajar. Terus ada kualitas program yang inovatif dan adaptif sesuai kebutuhan program belajar masa depan. Terus ada juga program dan komunitas yang membahas pelibatan orang tua dalam sekolah. Nah, itu semuanya Bapak Ibu bisa dapatkan nanti ketika Bapak Ibu sudah mendaftar masuk ke dalam jejaring Sekolah Abad 21. Tadi ada juga banyak yang usul untuk adain workshop gitu ya. Mungkin nanti kita bisa undang lagi narasumbernya untuk lebih detail membicarakan tentang proses digital ini, karena saya memahami juga bahwa mungkin ada kesulitan dalam pengadopsian teknologi pada sebagian guru. Jadi inilah wadah kita belajar. Bila nanti Bapak Ibu tertarik untuk masuk gitu ya ke dalam jejaring ini, silahkan ada pendaftarannya info.sekolah.mu/daftar-sekolah-abad-21. Kalau misalnya nanti mau tanya-tanya dulu boleh, ada di narahubung kami, ada Ibu Roswita Amelinda dan Bapak Fikbar, yang bisa dicatat nomornya, bisa di-capture gitu. Nah, nanti semua update informasi ini juga bisa Bapak Ibu akses di Instagram kami @sekolahAbad.21 dan landing page kami sekolahAbad.sekolah.mu gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mau mengingatkan besok nih ada bentuk kolaborasi praktik lain yang melibatkan korporasi, ada Aqua, ada Sekolah Citra Kasih gitu ya. Nah, ini bisa ada Linggo Talk juga, sampai nanti ada penutup juga nih, bahwa nanti kita akan sharing, ada perspektif orang tua, ada murid, ada ketua yayasan guru belajar, dan universitas juga. Jadi semuanya akan lengkap kalau kita bisa sama-sama berbagi di sini gitu. Saya mohon maaf lagi nih, 17.32 kita baru bisa mengakhiri hari ini, tapi saya harap semuanya bisa dapat manfaat dari hari ini, semuanya bisa mendapatkan insight. Jangan lupa untuk di-share ke orang lain lagi, jangan sampai berhenti di sini gitu ya insight-nya. Nanti boleh tag sekolahAbad.21 dan menangkan giveaway-nya. Ini untuk link absensinya Bapak Ibu, tadi beberapa ada yang tanya ya di grup chat. Ini link absensinya gitu. info.sekolah.mu/presensi-kehadiran-webinar-6 gitu. Ada juga sudah di link ya sama tim kami, sudah dimasukkan. Terima kasih banyak sekali saya ucapkan kepada narasumber khususnya, dan ke proses belajarnya juga kepada para kawan guru Abad 21 ini dan seluruh warga sekolah yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Jangan lupa ada 3 webinar lagi, 2 webinar maksud saya. Sampai kita ketemu lagi besok, sampai di penutup gitu. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada kekurangan atau ada bahasa-bahasa yang terlalu cepat berbicara dan atau kekurangan lainnya, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan berbagi terus. Gitu. Ada yang lupa. Kita belum foto. Kita foto dulu sambil absen ya. Bisa kita foto dulu sama, belum pada pergi kan ya Bapak Ibu semuanya. Ini dia, ada Bapak Ibu guru saya nggak ya dulu? Oke. Boleh dibantu sama tim? Baik Mbak. Ya baik Bapak Ibu, ini kita akan foto bersama ya untuk sesi dokumentasi. Ini ada 9 slide ya. Wow. Jadi ada kemungkinan kita akan foto 9 kali lah ya. Iya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, macam-macam aja. Baik Ibu, dengan pose gayanya bebas aja ya Ibu. Baik, kita mulai pada hitungan ketiga ya Ibu. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi ya Bapak Ibu, gayanya mana yuk? 1, 2, 3. Sekali lagi nih kayaknya. 1, 2, 3. Ini sepertinya slide-slide kelima ke atas nggak nyalain on cam nih, mungkin kita sudahi saja ya kayak. Oke, terima kasih, saya senang sekali ada 200 orang yang belajar hari ini. Semoga bermanfaat, berkah semuanya untuk sekolah-sekolah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ditunggu Ibu kolaborasinya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu semuanya.
Terima kasih semuanya. Ibu Sri, terima kasih banyak. Ibu Riana, terima kasih banyak. Ibu Lia, terima kasih banyak. Maaf saya ngeburu-buru dari tadi ya Bu ya. Mas Fajri, maaf, mohon maaf juga. Terima kasih. Bu Yani juga. Kak Aya dan semua sekolah.mu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Salam sehat untuk semua. Tetap Iya, senyum. Terima kasih Bu Ibu semuanya, Bu Bapak yang sudah ikut. Terima kasih juga Keisha. Terima kasih Erin, terima kasih tim operator, terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini. Silakan boleh di end chat. Sampai ketemu lagi di kolaborasi selanjutnya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.